Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat meski belajarnya hanya di rumah saja ya. Nah, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya dilanjutkan dengan membaca doa sebelum belajar ya. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Nah, untuk daftar hadir kalian, sudah Ibu kirimkan linknya di dalam grup WhatsApp kita ya. Silahkan nanti kalian isi sesuai dengan tanggal hari ini. Nah, pada kali ini kita akan belajar matematika kelas 5 KD 3.3 materi pokok tentang debit. Nah, diharapkan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, kalian bisa menentukan hubungan antara volume, debit, dan waktu, serta bisa menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan debit. Ya, pada pertemuan sebelumnya kan kalian sudah belajar tentang kecepatan, dan kita sudah menggunakan rumus dengan istilah rumus segitiga Jokowi, jarak, kecepatan, dan waktu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang debit. Sebelumnya, ada yang tahu apakah itu debit? Ya, debit adalah banyaknya zat cair atau volume yang mengalir tiap satu satuan waktu. Nah, Ibu punya pertanyaan nih untuk kalian. Pertanyaannya, mengapa debit aliran air sungai meningkat saat musim hujan? Silahkan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar video ini. Selanjutnya, nanti akan tetap kita bahas bersama di dalam grup WhatsApp kita ya. Oke, kali ini kita akan belajar tentang debit ya, dan kita akan menggunakan rumus yang baru dengan istilah rumus segitiga Voldewa. Volume, debit, dan waktu. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian simak dengan baik video penjelasan Ibu berikut ini ya. Oke, silahkan kalian simak dengan baik ya. Nah, ini adalah rumus segitiga Voldewa. Nah, Voldewa, di mana V-nya ini adalah volume, D adalah debit, dan W adalah waktu. Nah, garis yang mendatar ini bisa diartikan bagi. Dan garis yang tegak lurus bisa diartikan kali. Bagaimana cara membaca dan menggunakan rumusnya? Oke, jika kita ingin mencari volume, maka yang ditutup adalah huruf V-nya ya. Jadi yang terlihat hanya huruf D dikali W. Berarti rumus untuk mencari volume adalah debit dikali waktu ya. Rumus mencari volume adalah D kali W atau debit dikali waktu. Kemudian jika kita ingin mencari debit, D-nya yang kita tutup. Nah, yang terlihat adalah volume dibagi waktu. Oke, berarti debit sama dengan volume dibagi waktu. Selanjutnya, jika ingin mencari waktu, waktunya yang ditutup. Nah, yang terlihat adalah volume dibagi debit. Ya, berarti rumus mencari waktu adalah volume dibagi
debit. Diingat ya rumus-rumusnya. Selanjutnya, silahkan kalian buka buku paket matematika kalian halaman 82 ya. Nah, di situ ada soal ayo berlatih. Bagian A, di situ ada tabel 3.3, hubungan volume, waktu, dan debit. Nah, Ibu akan berikan satu contohnya ya. Ini adalah contoh soal A nomor 1. Di situ sudah diketahui volume. Volumenya adalah 450 meter kubik. Kemudian waktu. Waktunya adalah 30 detik. Nah, ditanya debit dalam satuan meter kubik per detik. Bagaimana cara menjawabnya? Kita lihat rumus yang tadi ya. Oke, rumus yang tadi. Nah, karena yang ditanya adalah debit, berarti D-nya kita tutup. Selanjutnya yang terlihat adalah volume dibagi waktu. Berarti kita masukkan rumusnya. Debit sama dengan volume dibagi waktu. Kemudian masukkan angka-angkanya. Volume 450 meter kubik per waktunya adalah 30 detik. Berarti 450 dibagi 30. Nah, untuk pembagian kita bisa langsung mencoret saja 00-nya. Karena 0 bagi 0 adalah 0. Berarti yang tersisa 45 dibagi 3. Berapa hasilnya? Oke, Ibu berikan contoh cara menghitungnya di sini ya. 45 dibagi 3. Cari perkalian 3 yang hasilnya mendekati angka 4. Berapa? Ya, 1. 1 kali 3 adalah 3. Kemudian 4 kurang 3 adalah 1. Oke, selanjutnya turunkan angka 5-nya. Nah, sekarang berarti berapa? Ya, 5. 5 kali 3 adalah 15. Berarti hasilnya adalah 15. 15 apa? Meter kubik per detik. Selanjutnya, soal nomor 2 itu juga sama ya, yang ditanya adalah debit. Berarti gunakan rumus yang tadi, yaitu volume dibagi waktu. Nah, nomor 3 itu yang ditanya volume. Nomor 4 yang ditanya waktu. Dan yang nomor 5 juga yang ditanya adalah waktu. Sisanya kalian coba kerjakan sendiri ya. Jangan lupa kalian juga harus perhatikan satuan-satuannya ya, satuan dari volume, satuan dari waktu, maupun satuan dari debit. Seperti contoh soal nomor 2. Di situ volumenya 168.000 cm3. Waktunya 3 detik. Sedangkan debitnya diminta dalam satuan liter per detik. Nah, karena satuan volumenya tadi adalah cm3, maka 168.000 cm3 itu harus kalian ubah dulu ke dalam satuan liter. Caranya, kalian lihat di halaman sebelumnya, yaitu di halaman 78 ya. Di situ ada tangga metrik satuan volume. Kalau dia turun satu tingkat, kalian kalikan 1000. Kalau naik satu tingkat, dibagi 1000. Selanjutnya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan debit.
Nah, dalam kehidupan di sekitar kita itu banyak hal yang berhubungan dengan debit. Misalnya, aliran bendungan air, aliran air sungai, air terjun, keran air, dan pancuran. Nah, untuk contohnya, Ibu akan bahaskan latihan soal Ayo Berlatih halaman 85 nomor 1. Disimak ya. Mobil tangki mengalirkan minyak tanah selama 1/4 jam. Minyak tanah yang dialirkan sebanyak 1.800 liter. Berapa liter per menit debit alir minyak tanah tersebut? Nah, berarti kita tulis dulu yang diketahui. Yang pertama tadi adalah waktu. Waktunya selama 1/4 jam. Kan? Kemudian volume. Volumenya sebanyak 1.800 liter. Kemudian yang ditanya adalah debit, tapi diminta ke dalam satuan liter per menit. Bagaimana cara menghitung ini? Oke, berarti yang pertama adalah kita lihat satuannya. Ini liter, sudah sama-sama liter, berarti tidak perlu dirubah. Yang dirubah adalah jam. Satuan jam harus kita ubah ke dalam satuan menit. Nah, 1 jam itu sama dengan berapa menit? Ya, sama dengan 60 menit. Berarti 1/4 dikali 60. 1 kali 60 adalah 60. 60/4. Berarti 60 dibagi 4 sama dengan berapa? Ya, pintar, sama dengan 15 menit ya. Nah, kalau satuannya sudah sama, baru bisa diaplikasikan ke dalam rumus yang tadi. Oke, kita jawab debit. Apa tadi rumusnya? Ya, debit adalah volume dibagi waktu. Ya, berarti volumenya kita masukkan 1.800 liter per waktunya. Ambil yang ini berarti ya, 15 menit. Nah, berapa hasilnya? Ini bisa kalian hitung menggunakan rumus bersusun ke samping seperti ini ya. 1.800 dibagi 15. Berarti kita ambil dua angka ini ya. Berarti 1. Ya kan? 1 dikali 15 adalah 15. Kita kurangkan. 8 kurang 5 ya 3. 1 kurang 1 0. 0 di depan tidak perlu ditulis. Kemudian kita turunkan angkanya 1 lagi. Angka selanjutnya berarti 0. Kita turunkan 0. Berapa? Ya 2. 2 kali 15 hasilnya adalah 30. Ini 0. 30 kurang 30 hasilnya 0. Tapi tidak perlu ditulis. Nah, 0 yang terakhir diturunkan. Berapa? Ya, berarti 0. Karena 0 kali 15 adalah 0. 0 kurang 0, 0. Oke, sudah didapat. Hasilnya adalah 120 liter per menit. Nah, itulah tadi penjelasan materi kita pada hari ini ya. Jika ada yang masih bingung, ada yang masih belum mengerti, dan ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa bertanya di grup WhatsApp kita atau boleh japri Ibu di nomor WA Ibu ya. Jangan lupa
Perkalian kalian juga dilancarkan kembali ya, untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan dan menyelesaikan tugas-tugas yang Ibu berikan nanti. Tetap semangat belajar ya, rajin beribadah, terapkan pola hidup sehat, dan patuhi protokol kesehatan yang ada. Ya, sambil terus berdoa ya, semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa berkumpul bersama, belajar bersama di gedung SD Muhammadiyah 1 Samarinda tercinta. Marilah kita tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.